Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Usulan honorer R2 dan R3 mengisi daftar riwayat hidup P3K itu sudah masuk. Semoga jadi kado terbaik pada bulan Ramadan. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, usulan honorer R2 dan R3 untuk mengisi daftar riwayat hidup P3K itu sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia saat berdiskusi dengan Kemenpan RB yang dijembatani Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR RI. Nah, kata Ketua Umum Nurbaiti menyebutkan bahwa diskusi dengan Kemenpan RB yang difasilitasi oleh Bapak Mardhani Alisera itu banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3 tetapi juga dari Ikatan Asosiasi P3K se-Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenpan RB Suryo Hidayat, banyak masalah yang disampaikan P3KI, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 ini selanjutnya bisa mengisi daftar riwayat hidup sebelum P3K tahap 2 berakhir. Harapannya Maret ini sudah berproses. Kenapa pihaknya mendesak segera karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikut seleksi dan terdata di database PKN yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing. Jadi yang terjadi di lapangan adalah banyak honorer yang telah terdata di database PKN dan telah mengikuti seleksi P3K akan tetapi mendapatkan kebijakan perumahan atau dialihkan menjadi outsourcing yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Jadi hal ini yang mendasari agar supaya usulan honorer R2 dan R3 ini kembali bisa mengisi daftar riwayat hidup sebelum P3K tahap kedua ini berakhir. Tidak hanya itu, banyak honorer yang masuk usia kritis yang memang rawan untuk memasuki usia pensiun. Ia mencontohkan Juni mendatang tidak sedikit yang telah masuk usia 58 tahun, sedangkan syarat untuk pengangkatan menjadi ASN P3K adalah maksimal 58 tahun. Nah, jika mereka tidak diberikan kesempatan, maka selesai sudah proses seleksi P3K tahap 2, maka mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K karena sudah memasuki usia pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi daftar riwayat hidup, apalagi pengusulan nomor induk P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, usulan ini sangat menarik ya, khususnya bagi rekan-rekan yang memang dirumahkan oleh instansi dan memiliki usia hampir memasuki usia pensiun. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari usulan itu, usulan yang kedua adalah meminta Kemenpan RB dan BKN agar mencarikan solusi bagi honorer yang tidak memenuhi syarat baik di P3K tahap 1 maupun P3K tahap 2. Padahal Kemenpan RB dan BKN sudah menghimbau instansi agar tidak ada TNS pada tahap kedua ini. Namun yang terjadi di lapangan adalah masih banyak rekan-rekan honorer yang memang tidak memenuhi syarat pada seleksi tahap 1 maupun seleksi P3K tahap kedua. Selain itu, usulan yang ketiga adalah mengimbau kepada pemerintah agar honorer yang sudah ASN P3K itu bisa mendapatkan pensiun, sebab di lapangan banyak P3K yang sudah pensiun dan tidak mendapatkan apapun. Nah, rekan-rekan, demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.